Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Outfa, apakah kamu mengenalinya? Memanfaatkan kata-kata Fama, Xiaoyan bertanya dengan lembut. Hihi, aku mengenalinya sebagai wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Cuyun. Namanya sepertinya disebut Yan Li. Saat itu, saya bertemu dengannya sekali. Orang ini memiliki reputasi yang cukup besar di dalam Kekaisaran Cuyun. Selain itu, orang ini adalah pendukung yang hebat untuk alkemis dan Poison Masters yang berintegrasi bersama. Karena ini, dia mendapat kepercayaan dari para ahli racun di Kekaisaran Cuyun. Oleh karena itu, dia adalah penerus yang sangat kuat untuk menjadi ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Cuyun berikutnya. Fama berkata. Hanya saja saya tidak menyangka orang ini benar-benar berani datang ke Kekaisaran Jiama sendirian. Ini benar-benar kasus orang-orang terampil yang cenderung sangat berani. Fama tersenyum tipis dan berkata, apa yang kita lakukan selanjutnya? Hai Bodong bertanya sembarangan. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Fama merenung sejenak sebelum mengisyaratkan beberapa dari mereka untuk menunggu dengan sabar dan tidak terburu-buru. Xiaoyan mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Dia kemudian menurunkannya dan memfokuskan pandangannya pada pria besar di dalam ruangan. Saat ini, hatinya juga diam-diam menghela nafas lega. Beruntung orang ini bukanlah seseorang yang baru berusia 17 tahun. Melihat penampilannya, dia kemungkinan berusia setidaknya 37 tahun. Meskipun bakat seperti itu bisa dianggap luar biasa, tingkat potensinya yang dikenali Xiaoyan di dalam hatinya tiba-tiba turun beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Saat orang berjubah abu-abu di dalam ruangan itu berubah dari seorang pria muda yang lembut menjadi orang besar paruh baya, ki yang kuat juga keluar dari tubuhnya. Kekuatan itu kuat dan sebenarnya samar-samar memiliki kehebatan orang kuat sekelas Do Wang. Kemungkinan level pria besar paruh baya ini setidaknya sekitar bintang 7 Dowling. Agak lebih nyaman untuk kembali ke penampilan asliku. Setidaknya, saya bisa mengeluarkan 100% kemampuan saya sepenuhnya. Pria paruh baya itu tersenyum puas dan berkata dengan lemah saat dia merasakan kekuatan bergelombang yang beredar di dalam tubuhnya. Saat tangannya menyentuh wajahnya, pria paruh baya itu sepertinya telah mengingat sesuatu. Dia tiba-tiba berjalan cepat ke sisi tempat tidur. Dari balik tirai tempat tidur, dia menemukan benang hitam dan dia dengan lembut menariknya. Ketika Xiaoyan, yang berada di atap, melihat pria paruh baya besar itu menarik benang hitam, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan tatapannya menatap tajam ke lonceng yang telah disetrum menjadi bubuk oleh Jia Lao sebelumnya. Di tempat itu, benang hitam tiba-tiba bergerak. Tidak hanya lonceng gagal berdering, tetapi benang hitam juga ditarik ke bawah. Sialan, saat Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, ruangan itu sunyi sesaat sebelum teriakan keras tiba-tiba terdengar, siapa yang di atas? Lakukan. Mendengar teriakan itu, Jia Lao tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kecepatan yang menakutkan itu menyebabkan mata Xiaoyan menyempit. Mengikuti di belakang Jia Lao, tubuh Hai Bodong dan Fama juga langsung berubah dalam angin sepoi-sepoi dan menghilang dari atap. Di dalam ruangan, pria paruh baya yang besar memandangi tepi benang hitam yang kosong. Dia sesaat bingung sebelum dia dengan cepat menjerit keras. Pada saat yang sama dia melakukannya, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi angin kencang yang melesat ke arah jendela. Saat dia hanya beberapa meter dari jendela, wajah pria besar paruh baya itu berubah tiba-tiba. Tubuhnya, yang bergegas ke depan, tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya dengan keras menghantam pilar di samping, meminjam kekuatan mundur untuk langsung menggerakkan tubuhnya beberapa meter. Bang! Pada saat ini, jendela tiba-tiba pecah. Itu berisi nafas sombong dan kekuatan yang mendasari ditembakkan dari tempat di mana jendela berada dan menghancurkan pilar besar di ruangan itu. Segera, banyak garis retakan mulai menyebar di pilar seperti jaring laba-laba. Siapa ini?
Saat dia melihat pilar yang ditutupi dengan garis retak, mata pria besar itu menyipit dan berteriak dengan keras. Mengabaikan teriakan itu, bayangan melintas, bergegas melalui jendela dan memasuki ruangan. Saat lengan bayangan itu melambai, suara keras, disertai dentuman sonik yang seperti guntur teredam, datang menyapu ruangan. Di bawah guntur yang teredam ini, benda-benda kaca di dalam ruangan itu tiba-tiba pecah. Pria besar itu memiliki ekspresi gelap saat dia melihat sosok manusia yang tampak kabur, yang datang bergegas masuk. Dia memegang tangan kanannya lurus dan nyala api berwarna kuning gelap naik dari telapak tangannya. Tangan kanannya sedikit gemetar, berubah menjadi bentuk pisau tangan, dan dengan kejam menebas orang yang baru saja masuk. Melihat bahwa pria besar itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan sebenarnya ingin melawan dengan keras kepala, bayangan manusia itu tidak bisa menahan tawa dingin yang mengejek. Tangannya yang seperti cakar elang tiba-tiba terulur. Di udara, lingkaran riak kuat yang sombong secara bertahap menyebar dari sekitar telapak tangannya. Suara dentuman sonik mengejutkan kedua telinga pria besar itu sehingga telinganya berdering. Cakar elang dan pisau tangan pria besar itu bersentuhan dalam sekejap. Setelah itu, mereka langsung berpisah. Pada saat mereka melakukannya, kemerahan tiba-tiba melonjak di wajah pria besar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Kakinya terseret ke tanah, meninggalkan bekas luka yang dalam. Fama, aku tahu itu kalian. Karena saya, Yan Li, berani datang ke ibu kota, saya tidak takut kamu akan membunuh saya. Namun, setelah kamu membunuhku, asosiasi alkemismu juga akan berakhir. Setelah menyeka darah trans dari sudut mulutnya, pria besar itu melihat sosok manusia itu ingin melancarkan serangan ganas, tapi malah hanya bisa berteriak dengan ekspresi menyeramkan. Teriakan keras pria besar itu menyebabkan serangan sosok manusia itu sedikit melambat. Dengan cepat mengikuti ini, bagaimanapun, niat membunuh yang gelap dan dingin melonjak keluar. Saat cakar elang itu bergerak, terlihat jelas bahwa ia ingin merenggut nyawa pria besar itu. Pak Tua Jia, tunggu. Tepat saat sosok manusia hendak menghabisi orang ini, tangisan dalam Fama tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, sosok manusia itu kebingungan. Dia hanya bisa tanpa daya dan segera menarik tubuhnya. Tubuhnya bergerak dalam sekejap dan muncul di samping meja sementara dia dengan dingin dan gelap menatap Yan Li yang lumpuh saat dia duduk di tanah. Betapa kejamnya. Di atas atap, Xiao Yan kaget saat melihat Jia Lao yang menyerang tanpa ampun sedikitpun. Jika bukan karena orang yang disebut Yan Li bereaksi dengan cara yang agak kuat, kemungkinan Dou Ling yang akan menjadi Dou Wang ini akan mati dalam pertukaran pertama. Fama, memang sedikit dari kalian. Setelah muntah seteguk air liur yang berisi darah segar, kata Yan Li dengan muram. Angin sepoi-sepoi bertiup di dalam ruangan. Segera, sosok Haibo Dong dan Fama muncul di dalamnya. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap Yan Li. Fa Pak Tua, bukankah lebih baik membunuhnya saja secara langsung? Mengapa Anda memberinya kesempatan istirahat? Jia Lao mengerutkan alisnya dan berkata, meskipun dia mengenakan jubah linen dan memiliki senyum ramah, dia tidak akan memberikan perhatian sedikit pun tentang perbedaan level antara dirinya dan pihak lain yang dia pukul. Begitu dia menyerang, dia akan langsung mengambil nyawa orang itu. Fama menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Yan Li. Sebagai wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Cuyun, dia kemungkinan sudah siap untuk diekspos ketika dia berani datang ke ibu kota Kekaisaran Jiama di mana ada banyak orang kuat. Karena itu, sepertinya dia tidak punya rencana untuk menghadapinya. Jika mereka benar-benar membunuhnya di sini, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap seseorang. Hihi, sepertinya Fama masih melihat jauh. Selama Anda membunuh saya, berita Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama dengan sengaja membunuh para pesaing untuk memanipulasi siapa juara pertemuan besar akan dengan cepat menyebar ke beberapa kerajaan di sekitar kekaisaran. Ketika saatnya tiba,
saya ingin melihat seberapa lama pergaulan Anda ini dapat bertahan. Yan Li bergoyang saat dia berdiri. Dia kemudian dengan dingin tertawa, kamu dapat memilih untuk percaya atau meragukan kata-kataku ini. Jika Anda ingin mempertaruhkan reputasi asosiasi alkemis, Anda dapat datang dan mencoba. Petik 2. Yan Li, kamu telah menyamarkan identitasmu dan berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama, melanggar syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar. Menurut aturan, asosiasi kami berhak menghukum Anda. Fama berkata dengan lemah. Menyamar, haha, hanya karena kamu mengatakan penyamaran, apakah itu berarti penyamaran? Yan Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia membalik tangannya dan 3 pil obat berwarna merah muncul di ujung jarinya. Api berwarna kuning gelap naik dan langsung membakar pil obat itu menjadi ketiadaan. Fama, dengan pengalamanmu, kupikir kamu seharusnya mendengar nama pil pemulihan penampilan. Benar, hal itulah yang mengubah saya menjadi penampilan anak muda. Yan Li dengan bangga tertawa. Pil obat berwarna merah ini secara khusus disempurnakan oleh asosiasi kami. Itu dapat membuat saya memulihkan penampilan lama saya. 10 menit kemudian, penampilan saya akan kembali ke penampilan muda saya. Sekarang, 3 pil tersisa telah dihancurkan oleh saya. Apa menurutmu akan ada seseorang yang akan percaya bahwa aku adalah wakil ketua asosiasi alkemis Kekaisaran Chuyun dengan penampilan mudaku? Orang-orang hanya akan mengatakan bahwa itu adalah Anda, Fama, diam-diam membunuh saya karena Anda takut kehilangan muka ketika saya, sebagai orang dari Kekaisaran Chuyun, mendapatkan posisi juara. Petik 2. Ekspresi Fama menjadi gelap. Kilatan dingin melintas di matanya yang keruh. Yan Li tersenyum dingin melihat ekspresi marah Fama. Hatinya juga gelisah. Partai lainnya terdiri dari 3 Do Huang. Dengan barisan seperti ini, sangat mudah jika mereka ingin membunuhnya. Mungkin seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa begitu dia meninggal, rakyatnya akan mulai membuat sejumlah besar rumor untuk mencapai tujuan mereka menghancurkan asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama. Namun, siapa yang tidak takut mati? Yan Li bukanlah orang yang berdarah panas. Jika bukan karena posisi ketua asosiasi alkemis Kekaisaran Chuyun segera menjadi kosong, dan bahwa dia memiliki beberapa pesaing yang kuat, maka dia tidak akan mengambil risiko besar dan tampil di acara ini di mana dia memiliki peluang besar kehilangan nyawanya untuk meningkatkan reputasinya dalam dunia alkemis Kekaisaran Chuyun. Selama aku berhasil kembali kali ini, posisi ketua asosiasi alkemis pasti akan menjadi milikku. Tanpa membayar harganya, imbalan apa yang bisa didapat? Terlebih lagi, kemampuan Fama mungkin kuat, tapi dia terlalu mengkhawatirkan pergaulan. Oleh karena itu, dia mungkin tidak mengambil risiko sebesar itu. Sebelum datang, Yan Li telah dengan jelas menganalisis karakter Fama. Namun, analisis hanyalah analisis. Jika ada perubahan, maka dia akan benar-benar tamat. Ekspresi tidak stabil yang tiba-tiba diungkapkan Fama di dalam ruangan menyebabkan suasana tertekan. Dia dengan dingin berkata, baiklah. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Namun, mungkin tidak mudah jika Anda ingin mendapatkan tempat juara di Grand Meeting. Petik 2. Hihi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dalam Grand Meeting kali ini, selain pemuda bernama Yan Xiao, tidak ada yang luar biasa tentang sisanya. Jika saya bahkan tidak bisa bersaing dengan orang-orang dari generasi muda ini, bagaimana saya bisa memperjuangkan posisi ketua asosiasi? Yan Li tersenyum dan berkata saat hatinya dengan tenang menghela nafas lega. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Sudut mulut Fama bergerak sedikit. Suaranya sangat sedingin es sehingga tidak ada sedikit pun kehangatan. Selain itu, saya harap Anda berhasil kembali ke Kekaisaran Chuyun untuk memperjuangkan posisi ketua. Ayo pergi. Fama berseru dengan suara rendah sambil melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam di bawah ekspresi jelek Yan Li dan melintas keluar ruangan. Di belakangnya,
Hai Bodong dan Jia Lao hanya bisa mengikuti tanpa daya. Orang tua, kamu benar-benar berani mengancamku. Selama saya menjadi juara, eksposur saya secara alami akan bagus. Saya tidak percaya bahwa Anda akan berani menyerang saya ketika saatnya tiba. Yan Li mengatupkan giginya saat dia berkata dengan muram. Dia mengangkat cangkir tehnya dan dengan kasar menuangkannya ke dalam mulutnya, hanya untuk menyadari bahwa tangannya gemetar dengan cara yang tidak mungkin salah. Tampaknya gemetar itu karena rasa takut. Jika dia tidak menjadi juara, pengejaran dari 3 Do Huang akan membuatnya tidak bisa melarikan diri. 4 bayangan diam-diam melintas di bawah langit malam, diselimuti keheningan. Hei, Pak Tuafa, kita telah membuang waktu sepanjang malam. Sekarang Anda ingin pergi begitu saja dengan tangan kosong. Hai Bodong akhirnya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara saat jari kakinya menekan dengan lembut ke atap. Di satu sisi, Jia Lao juga menganggukkan kepalanya. Dengan karakternya, dia tentu tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dalam hal apa ini dengan tangan kosong? Bukankah kita sudah tahu identitas sebenarnya dari orang itu? Sekarang, kita setidaknya memiliki dasar di hati kita. Jelas mengetahui suasana hati Hai Bodong dan Jia Lao yang buruk, Fama hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menjawab. Apa gunanya sekadar mengetahui? Bukankah dia masih akan berpartisipasi dalam kompetisi besok? Dengan kemampuannya dan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memurnikan pil, menjadi juara tidak akan terlalu sulit baginya. Jia Lao mengerutkan alisnya saat dia berkata, "Keke, bukankah kita masih memiliki Yan Xiao dan 2 rekan kecil lainnya? Siapa di antara mereka bertiga yang tidak memiliki beberapa kartu truf? Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga yang akan terjadi besok." Fama melirik Xiao Yan di belakangnya sebelum berkata sambil tersenyum. "Anda berhenti berpura-pura bingung. Yan Xiao dan 2 orang kecil lainnya mungkin memiliki bakat yang cukup besar, tetapi orang itu adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun. Apalagi, dia sudah bersiap kali ini. Peluang mereka bertiga meraih kemenangan sangat kecil." Jia Lao berkata dengan suara yang dalam, "Jika orang itu menjadi juara, tidak hanya reputasi asosiasi Anda akan menurun drastis, tetapi kekaisaran Jiama juga akan diejek di benua untuk sementara waktu. Yang terpenting begitu menjadi juara, orang itu semakin menjadi fokus perhatian. Ketika saatnya tiba, itu akan sangat bermasalah bahkan jika Anda ingin membunuhnya di sepanjang jalan." Hai Bodong menambahkan. Xiao Yan ada di belakang semua orang, diam-diam mendengarkan 3 orang berdebat di depannya. Dia mengerti dengan jelas bahwa yang terbaik adalah tidak menyela pada saat seperti itu. "Apa menurutmu aku tidak tahu kemampuan gadis UER itu? Meski mendapatkan 3 besar mungkin tidak dianggap terlalu sulit, masih ada beberapa kesulitan baginya untuk menjadi juara meski tanpa kehadiran orang itu secara tiba-tiba. Adapun Liu Ling, dia memang telah belajar banyak hal dari Gu He, tapi dia kalah dalam hal usia dan pengalamannya jauh dari pengalaman Yan Li." Jia Lao mengerutkan kening saat dia menganalisis situasinya. Di antara mereka bertiga, hanya Yan Xiao yang hampir tidak bisa bersaing dengan orang itu. Namun, saya yakin bahwa Yan Li telah menyembunyikan banyak kemampuannya hari ini. Di babak final kompetisi besok, saya khawatir Yan Xiao akan dirugikan. Petik 2. Fama diam. Wajahnya mudah berubah dan matanya berkedip berulang kali. "Ah, Pak Tuafa, kamu harus memikirkan beberapa solusi. Partisipasi orang itu di kompetisi sudah melanggar aturan jadi kamu tidak perlu repot-repot terus menjaga hal-hal yang tidak berguna itu. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan. Semuanya baik-baik saja jika Anda tidak membiarkan orang itu menjadi juara." Hai Bodong menghela nafas. Fama menghela nafas panjang dan menghirup udara malam yang agak dingin. Kecepatan geraknya tiba-tiba melambat saat dia mengangguk sedikit dan berbisik, "Itu benar. Kita harus melakukan sesuatu. Tradisi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak dapat didiskreditkan di tangan saya." Petik 2. Hihi,
ada baiknya kamu tahu ini. Melihat Fama akhirnya membuka mulutnya, Haibo Dong dan Jia Lao juga menghela nafas lega saat mereka berdua berbicara sambil tersenyum. Fama mengerutkan kening sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Dia menatap Xiao Yan, tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kekuatan yang kamu tunjukkan hari ini bukanlah batasmu, kan?" Mendengar ini, Xiao Yan sejenak bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fama yang tersenyum sebelum menjawab dengan ragu-ragu, "Falama, mengapa kamu menanyakan ini?" "Saya memang menyembunyikan sedikit." Petik 2. Haha, aku baru tahu. Mengapa semua anak muda saat ini suka bermain seperti ini? Fama tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian membiarkan dirinya mundur, menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum lagi saat dia berkata, "Selama Grand Meeting ini, aku khawatir aku harus mengandalkanmu untuk memperjuangkan tempat juara bersama Yan Li." Fa tua pasti bercanda. Meskipun saya tidak suka mengatakan hal-hal baik tentang orang lain, Anda juga harus tahu bahwa orang tersebut adalah wakil ketua suatu asosiasi. Seorang pemuda yang tidak berpengalaman seperti saya akan mengalami kesulitan besar untuk mengungguli dia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Secara alami, kami tidak bisa hanya mengandalkan Anda sepenuhnya. Karena orang itu melanggar aturan dulu, maka saya tidak bisa disalahkan. Fama tersenyum tipis dan berkata. Segera, dia mengarahkan pandangannya ke arah Haibo Dong dan Jia Lao, "Kalian berdua harus kembali dulu. Saya akan membawa teman muda Yan Xiao kembali ke asosiasi, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengannya." Petik 2. Mendengar kata-kata Fama, Haibo Dong dan Jia Lao bingung. Mereka segera bertukar pandangan dan mengangguk sedikit. Setelah itu, mereka menangkupkan tangan ke arah Fama sebelum mereka menuju ke timur dan barat masing-masing, menghilang dari pandangan Xiao Yan dalam sekejap mata. Xiao Yan melihat mereka berdua menghilang dan mengalihkan pandangannya ke Fama. Dengan suara tidak pasti, dia bertanya, "Falama, apa yang kamu rencanakan?" Ikuti aku." Fama tersenyum, menggerakkan tubuhnya dan melintas ke tengah kota tempat asosiasi alkemis berada. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari dekat. Dengan satu orang di depan dan satu di belakang, keduanya dengan cepat terbang melintasi langit kota. 10 menit kemudian, mereka berhenti di asosiasi alkemis tanpa memberitahu siapapun. "Ayo pergi." Fama berkata kepada Xiao Yan sebelum memimpin jalan ke bagian dalam asosiasi. Meskipun saat ini sudah larut malam, asosiasi alkemis masih terang benderang, membuatnya tampak seperti siang hari. Di pintu masuk, penjaga yang tampak dingin memantau semua orang yang masuk dan keluar tanpa mengetahui apa artinya lelah. Ketika tatapan mereka tiba-tiba menyapu seorang lelaki tua yang melangkah menuju asosiasi, mereka pertama kali dikejutkan di depan tubuh mereka segera dan tiba-tiba tegang. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat saat mereka menatap Fama yang perlahan berjalan mendekat. Fama tersenyum sembarangan pada penjaga di pintu. Dia berbalik dan mempercepat Xiao Yan sebelum mengangkat kakinya dan berjalan ke asosiasi. Mendengar Fama mendesaknya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera mengikuti dari dekat di bawah tatapan terkejut dari para penjaga itu. Sejak pertama kali menjadi penjaga di tempat ini, mereka belum pernah melihat Fama memperlakukan anak muda seperti ini sebelumnya. Xiao Yan masuk ke asosiasi dan mengikuti Fama saat dia dengan cepat melewati beberapa ruangan besar. Selama periode ini, banyak alkemis yang melihat Fama menunjukkan penghormatan di wajah mereka saat mereka membungkuk dan mundur ke satu sisi. Mengikuti di samping Fama, Xiao Yan meminjam kemuliaan Fama dan menikmati perlakuan semacam ini. Ketika mereka berdua menaiki tangga, alkemis di dalam aula besar itu segera mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. "Orang muda itu tampaknya Yan Xiao dari Grand Meeting hari ini, kan?" Sepertinya ketua memandangnya dengan sangat penting. Kata-kata yang tidak perlu.
Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa bersaing dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Chuyun. Apakah dia tidak akan diperhatikan? Petik 2. Jika dia mampu menjadi juara kali ini, dia kemungkinan akan menjadi penatua termuda dari Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, bukan? Ah, kebanyakan pahlawan terlahir muda. Saya yang lama telah mengacau selama seumur hidup hanya untuk mendapatkan level supervisor di asosiasi. Petik 2. Xiaoyan mengikuti Fama sampai ke lantai tertinggi asosiasi sebelum berhenti di luar ruangan. Fama kemudian mendorong pintu dan masuk sementara Xiaoyan mengikuti dari belakang. Tatapan yang terakhir menyapu dan dia merasa sedikit heran. Ukuran ruangannya sangat luas, tapi kelihatannya agak kuno. Beberapa rak buku bersandar di dinding dan meja kuno berdiri sendirian di tengah ruangan. Silahkan duduk. Fama duduk di belakang meja dan berkata sambil tersenyum ke arah Xiaoyan. Iya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dengan sembarangan menarik kursi sebelum duduk. Dia diam-diam menatap Fama yang tersenyum dan beberapa saat kemudian dia akhirnya berbicara dengan senyuman. Falama, jika ada yang ingin kau katakan, tolong lakukan. Jika dalam kemampuan saya untuk membantu, saya, Yan Xiao tidak akan menolak Anda. Petik 2. Keke, menurutku kamu juga bisa menebak bahwa alasan utama aku meminta kamu untuk datang adalah untuk berbicara tentang membantumu menjadi juara. Fama tersenyum dan menjawab, saya juga sangat berharap bisa menjadi juara, tapi Xiaoyan tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Aku tahu. Fama mengangguk. Dia membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Selama putaran kompetisi besok, tidak banyak trik untuk soal ujian. Seseorang pada dasarnya harus mengandalkan kemampuan dan kartu trufnya sendiri. Petik 2. Di babak kompetisi itu, kebebasan memerintah sepenuhnya diberikan. Segala hal, termasuk bahan jamu, harus disiapkan sendiri. Artinya dalam pemeriksaan besok, paguyuban tidak akan memberikan formula obat apapun. Para pesaing harus mengandalkan koleksi mereka sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan bahan obat yang sesuai. Pada saat yang sama, dengan asumsi Anda telah menyiapkan formula obat, Anda juga harus memiliki bahan yang cukup untuk mengolah pil obat. Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda hanya dapat menganggap diri Anda tidak beruntung. Fama melambaikan tangannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mulut Xiaoyan terbuka perlahan. Beberapa waktu kemudian, dia tidak bisa menahan untuk mengeluarkan kutukan. Jika dia tidak memiliki Fama untuk mengungkapkan informasi sebelumnya, formula obat tingkat tertinggi yang bisa dia perbaiki selama ujian besok adalah formula obat tingkat 3 yang sesekali dikirimkan Yao Lao kepadanya. Namun, ramuan obat dari tingkat ini jelas akan sangat sulit untuk dimenangkan melawan Yan Li, putri kecil dan Liu Ling, yang koleksinya sangat banyak. Meskipun ujian semacam ini memiliki bagian yang mengarah pada keberuntungan, keberuntungan juga merupakan salah satu jenis kemampuan. Oleh karena itu, Fama tersenyum dan melanjutkan, menurut prediksi saya, bahwa Yan Li harus memiliki formula obat tingkat 4 dalam koleksinya. Dengan identitasnya sebagai wakil ketua, dia harus menyiapkan bahan-bahannya sepenuhnya. Petik 2. Tingkat 4. Dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa memperbaiki pil obat tingkat 5, kan? Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata, ya dia bisa, tapi kemungkinan gagal terlalu tinggi. Oleh karena itu, jelas tidak cocok untuk kompetisi semacam ini. Petik 2. Tetapi meskipun itu adalah tingkat 4, sepertinya tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak takut Anda menertawakan saya karena lusuh, tetapi formula obat yang saya miliki pada saya yang berada dalam kemampuan saya untuk memperbaiki paling banyak hanya tingkat 3. Terlebih lagi, banyak bahan obat tidak sepenuhnya disiapkan. Xiaoyan menghela nafas. Keke, saya bisa menebak ini. Fama tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menatap Xiaoyan dan berkata, aku telah memanggilmu secara alami karena aku harus memenangkan hati Yan Li. Jadi, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah mengenai formula dan ramuan obat.
Namun, ini hanya berdasarkan premis bahwa Anda percaya diri untuk menyempurnakannya. Petik 2. Kalau begitu, saya perlu melihat secara kasar apa tingkat formula obat itu dan apa persyaratannya. Mendengar ini, Xiaoyan diam-diam merasa senang. Dengan kekayaan asosiasi alkemis, formula obat yang akan dikeluarkan pasti bukanlah sesuatu yang biasa. Jika dia bisa mendapatkannya secara gratis, secara alami itu adalah rejeki nomplok. Formula obatnya pasti tidak akan mengecewakanmu. Formula obat ini mungkin hanya tingkat 4, tetapi jika seseorang berbicara tentang nilainya, itu pasti tidak akan lebih rendah dari formula obat tingkat 5. Bahkan mungkin melampauinya. Fama tersenyum tipis, berdiri dan berjalan di belakang rak buku. Setelah beberapa saat, dia membawa gulungan yang hitam seperti tinta saat dia berjalan keluar. Baiklah, coba lihat. Saya pikir Anda harus menyukainya. Fama menggosok permukaan kuno dari gulungan itu dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerima gulungan itu dengan kedua tangan dan dengan hati-hati membukanya. Tatapannya perlahan memindai informasi kecil yang terekam di permukaan gulungan. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara sejuk. Itu terlalu berharga. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.